yang versi saya adalah Timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video komentator tampan. 3 hari ini saya tidak membuat konten mengomentari reaction karena habis liburan ke Jogja 3 hari. Nah, untuk mengawali hari ini kita mari diskusi mengenai persepakbolaan Indonesia. Di video pertama kita lihat ada apa, yang dimana ini video datang dari salah satu petinggi PSSI memberikan informasi mengenai Martin Paes. Untuk itu kita simak dan lihat. Pak, gimana nih mengenai Martin Paes nih, Pak? Oh, Martin Paes ya. Nah, ini perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai Martin Paes. Begini, Martin Paes ini kemarin dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 20 tahun, dan menurut regulasi FIFA itu jadi negara lain tidak ya, tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada salahnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan decas namanya di badan arbitrase olahraga ini. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kita masukkan dan menjadi warga Indonesia. Apalagi Martin Paes sangat pengen menjadi warga Indonesia dan membela timnas kita. Jadi setelah kita jadikan dia warga Indonesia, kita punya hak sebagai negara untuk mengajukan decas. Kalau dia nggak WNI, kita nggak punya hak. Makanya di WNI-kan dulu. Terjawab sudah Martin Paes. Tahu walaupun Arya Sinulinga nggak ngomongnya muter-muter ya, decas ini. Cuma saya memahami bahwa untuk Martin Paes bisa menjadi warga, menjadi WNI ataupun bisa secepatnya membela timnas nasional, untuk saat ini belum ada titik terangnya. Sebab Martin Paes itu pernah bermain untuk Belanda di usia 22 tahun, yang dimana di regulasi FIFA itu tidak bisa pindah negara. Salah satu cara untuk tetap memaksimalkan Martin Paes menjadi bisa debut dalam timnas, maka tadi dikatakan harus di WNI-kan. Ini artinya seperti orang pindah warga negara ke Indonesia, yang dimana warga untuk menjadi WNI kan mesti 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, ataupun 10 tahun bisa pulang pergi dan sebagainya. Kalau begitu rasanya agak sulit ya Martin Paes bisa bergabung bersama timnas Indonesia dengan status di WNI kan. Ya, padahal sayang banget ya, tapi mudah-mudahan ada celah ataupun ada opsi untuk bisa mempercepat supaya dia bisa bermain untuk timnas. Emang sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman nanti punya komentar mengenai Martin Paes. Apakah teman-teman punya pemikiran yang sama mengenai Martin Paes tidak bisa cepat untuk bermain dengan timnas Indonesia? Tapi ya kita doakanlah supaya jalan yang terbaik. Tapi selain Martin Paes kan ada juga tuh Sirus Margono yang dia menjadi naturalisasi secara mandiri, ada juga tuh kan. Jadi ya masih ada, tapi yang sangat diharapkan memang Martin Paes sih sebagai kiper yang sangat benar-benar bagus sih. Oke, video kedua kita lihat, simak dan dengarkan dari yang maha super benar. Datang dari Bung Toya. Ada apa nih Bung Toya? Kita lihat. Pandangan saya, sudut pandang saya, rasa soal rasa timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju, rasa keju dan singkong. Kau suka keju, aku suka singkong. Kau suka jaipong,
Aku suka disco, kayak lagu zaman dulu. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalan sampai mana mereka, timnas kita asuhan Sinteyong ini bisa berjalan. Babak ketiga saya yakin menjadi target baru yang akan ada dalam kontrak baru Sinteyong, perpanjangan kontrak Sinteyong. Jadi timnas Indonesia harus lolos ke babak 3, bahkan mungkin bukan cuma babak 3 targetnya. Jadi dalam kontrak baru Sinteyong sangat mungkin targetnya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena kalau babak 3 fail masih ada babak 4. Masih ada peluang untuk meraih tiket berikutnya. Karena kemarin pun kita nggak pernah bayangkan bahwa kita bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23, playoff ranking 3, lalu juga playoff antar konfederasi. Itu tidak pernah dibayangkan. Jadi sangat mungkin perpanjangan kontrak Sinteyong dengan timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Ini juga target terbarunya adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma babak 3, tapi juga meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Semua sudah diberikan, semua fasilitas sudah diberikan, dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan. Jadi apalagi kecuali target-target terbaik untuk timnas Indonesia, yang versi saya adalah timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Sampai jumpa. Aku nggak paham apa maksudnya rasa singkong dan keju. Mungkin itu sebagai sarkas dari Bung Toel saja. Tapi di sini ada kalimat Bung Toel itu mengakui kehebatan Sintayong secara tersirat karena dia tidak terbayangkan bisa masuk semifinal, bisa playoff antar konfederasi ya, yang lawan Gini itu. Ya, gitulah Bung Toel. Kita lihat komentar-komentar luar biasanya di match-match yang akan datang. Oke, di video ketiga ada apa nih dari Om Anjas Asmara. Ini video udah lama sih, cuma sangat menarik untuk didiskusikan, lucu sekali sih. Kita simak sejenak. 4 tahun Sintayong melatih, ada goal getter kita. Ya, tunjukkan goal getter kita siapa? Ya, kan saya nggak dalam konteks nanya goal Anda getter. tunjukkan, kan dia bilang hebat. Coba tunjukkan sama saya goal getternya mana. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Bapak. Kita pernah punya almarhum Ricky Yaakob, katanya Kurniawan Dwi Julianto hebat. Pernah nggak mereka di masanya bawa Piala Asia ke semifinal Indonesia? Nggak pernah juga, Bos. Bukan, ini Anda nggak lihat pertandingan mutunya kita ini sekarang di bawah. Anda lihat kita tuh parkir bus, ya kan, main bola ke belakang, main bola ke depan. Ini banyak. Kalau saya lihat pertandingan, dengar baik-baik. Kita ini banyak ditolong wasit. Nah, sekarang gini. ditolong wasit, maksudnya gimana? Pak, Tolong wasit itu gol-gol banyak yang offside. Di U23 atau apa? Aiman gini, Pak. Kan ada VAR. Gini. Iya, VAR itu kadang-kadang bisa dipercaya, bisa tidak. Ini si kakek tua nih yang sangat dimaklumi aja lah. Udah uzur, apa yang diomongkan semua di sini sudah nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kita dibantu, kita semua dibantu wasit, tolong wasit. Di mana ceritanya VAR itu bisa salah kan? VAR itu mana ada VAR bisa enggak juga kan? Dia suka membanding-bandingkan. Ya benar, sejak nggak ada tuh pemain-pemain yang selama ini bisa masuk semifinal 2-3 di Piala Asia kan. Jadi terus main bola itu parkir bus ketika melawan Australia, ketika melawan Jordania, ketika melawan Irak, ketika melawan Gini, nggak ada tuh parkir bus. Kita kurang beruntung aja sih. Ini sangat lucu sih. Ya itulah sebagai bahan refleksi kita diskusi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar, mengemukakan pendapat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.